Nah, Aduh, oke, aduh. Mas Ber. Kalau lihat dari wajahnya nih ceria banget nih. Apakah Ya, IHSG juga seceria itukah hari ini, Mas Ber? Boleh dibantu untuk review singkatnya dulu pergerakan IHSG hari ini nih gimana nih, Mas Ber? Nilai tertinggi dan terendah IHSG sendiri hari ini menyentuh di level berapa aja ini, Mas Ber? ini saya sampai ngeliatin ada komen dari Pak Amar nih, waduh bisa aja nih Pak Amar. Iya, makin awet muda Buat memang, Mas Ber. thank you loh Pak buat ucapannya, terima kasih banyak. Ya, halo teman-teman semua, selamat sore ya. Akhirnya saya bisa ikut gabung lagi ya di live IG bersama Idex Kalteng setelah berapa lama ya? Dua pekan lebih ya, bahkan sampai 3 pekan kayaknya. Nggak tahu ke depan masih bisa atau enggak ya kita ya. Membolang ya, Mas. Wah, ini ada petanda apa nih ya? Sepertinya ada tadi lempar-lempar clue-clue gitu. Ya kita nggak tahu habis itu kan jadi Bang Toyib lagi kemana kan, kita nggak Oh tahu. iya, betul Kalau betul. kemarin Gak kan apa-apa memang sih. ya, Jadi Bang Toyib, saya seneng loh Mas Ber jadi Bang Toyib. Pulangnya dinantikan loh. Pas iya pulangnya selalu pokoknya dinantikan. teman-teman kantor aman lah ya. Iya. Ya, hari ini memang indeks harga saham Kemen kita di tanggal yang mungkin menurut sebagian orang ya, terutama buat kita yang kerja di swasta ya, hari ini kita happy ya karena kantong sudah mulai masuk ya, termasuk Riana ya, Oke. Betul. tapi tidak berlaku untuk indeks harga saham gabungan kita hari ini. Ya. Oke. Iya, yaitu Kenapa dari tuh? Kenapa Erika tuh? ya. Karena memang indeks harga saham gabungan hari ini kita minus ya 0,38% ya, di mana nilai transaksi hari ini mencapai 10,10 triliun ya. Memang bisa dibilang hari ini perdagangan kita cenderung lebih sepi dibandingkan hari-hari sebelumnya ya. Hmm. Kalau kita tarik, memang hari ini tidak ada yang katalis yang membuat kenapa market harus sampai jeblok banget. Bahkan sebelum penutupan market itu ya kita sampai minus 0,7, tapi volume perdagangannya cenderung sepi ya. Jadi bisa dibilang harga saham itu turun tapi nggak diikuti dengan volumenya. Jadi kalau kita lihat dari yang namanya rumus atau kita menggunakan pendekatan volume perdagangan, kalau harga saham turun tidak dibarengin dengan volume perdagangan, biasanya reversal atau pola pembalikan arahnya sangat cepat. Makanya hari ini ya, sebelum close market tepatnya di pre-closing itu ISG kita langsung dari minus 0,7 menjadi minus 0,38% gitu. Oke. Itu ya Mas Ber, walaupun tidak seindah warna isi dompet kita ya, Wah, tapi Pak. iya kan IHSG-nya berbalik ya, berbeda sama isi dompet kita. Padahal kita dompetnya lagi full ya Mas Ber ya. Dompet Mas Ber aja apa yang lagi full nih ya. Tapi IHSG-nya merah ya hari ini, Iya, minus 0,39. Tapi volume perdagangannya cukup sepi. Nah, iya, beberapa betul. waktu lalu itu sempat ya aku dengar apa namanya market review yang bareng Mbak Atha dari Pintrako juga tentunya. Beberapa Iya, lalu sempat marketnya juga sepi, merah juga betul. dan sepi juga. Apakah karena ini masih efek bola, Mas Ber? Ya, Perdagangannya jadi sepi. jadi memang ya secara bukan lebih ke arah histori ya, tapi memang Oke, behavior gitu loh. Karena oke. memang kegiatan Piala Dunia itu kan jamnya Hmm. di jam-jam kita waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur dan tengah itu pas lagi di jam kita istirahat gitu loh. Hmm. Nah, karena demam bola itu ibaratnya udah kayak agama bagi sebagian orang ya, jadi harus nonton lah kan kayak gitu. Kita nggak mau nonton yang namanya siaran ulang kan Iya. kayak gitu. Karena kesempatan 4 tahun sekali, nah Hmm. artinya momen tersebut dimanfaatkan. Nah, karena mungkin ada sebagian orang capek ya, uh, habis melakukan aktivitas untuk nonton tersebut, Hmm. jadinya ya ke market juga sangat berpengaruh gitu. Dan memang secara behavior ya, histori kita selama di bulan November ditarik 10 tahun ke belakang, mayoritas 6-4 ya, jadi 6 merah 4 hijau gitu loh. Artinya kondisi ini bisa dibilang ya hal yang biasa gitu loh, bukan berarti memang market kita jelek ya teman-teman, tapi memang lebih ke arah behavior ya. Ibaratnya juga kalau kita bawa mobil atau bawa kendaraan,
ini kita masih manasin motor atau manasin kendaraan kita untuk tancap gas ya, karena di bulan Desember ya mostly ISG naik ya, nggak pernah turun selama 10 tahun gitu loh. Artinya this is opportunity, walaupun mungkin ada beberapa yang portofolio sahamnya yang lagi down ya, don't worry ya, akan selalu ada pelangi ya setelah hujan gitu loh. Oke. Ya, jadi Asik. yang lagi galau-galau semangat gitu loh ya, karena nggak selalu galau tiap hari, pasti ada momen dikasih kesempatan ISG akan balik lagi dan saham kita juga balik. Oke, amin ya. Nah, itu tadi ya berarti secara nggak langsung Piala Dunia ini juga ada mempengaruhi ya Mas Ber ya. Walaupun Ya, tidak semua mempengaruhi keseluruhan tuh enggak, tapi ada lah mempengaruhi apa namanya pergerakan market saham hari ini ya. Nah, itu selain dari Piala Dunia, apakah ada sentimen lain nih Mas Ben yang mempengaruhi perdagangan hari ini? Apa ini gara-gara Ronaldo off dari MU ya Mas? Wah, apakah ini berpengaruh Mas? Ini salah ya, satu pecinta bola nih teman saya ini. ya, kita sebagai fans dari Manchester United ya tidak berpengaruh ya, apalagi dia cetak gol gitu loh. Jadi Oke. tidak berpengaruh banget sih sebenarnya. Memang lebih ke arah demam aja sih ya. Dan udah kelihatan memang market kita mendekati uh, pergelaran Piala Dunia itu di minggu lalu itu udah kelihatan sepi banget gitu loh ya. Jadi pestanya bisa dibilang ke sana dulu, nanti setelah selesai pasti akan balik lagi ke capital market. But don't worry, data makro kita masih bagus banget ya. Inflasi cukup terkendali ya. Terus juga data pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga kita juga tumbuh ya. Artinya bagus gitu loh. Jadi ada turun dikit ya, cooling down dikit ya nggak apa-apa lah. Itu namanya juga market ya. Kita tahu bahwa salah satu resiko di pasar modal adalah harga saham yang fluktuasi gitu. Jadi kita harus nikmatin ya kan. Hidup aja ada resiko ya. Apalagi masalah cinta juga ada resiko gitu loh. Jadi jangan sampai harga saham wah nggak ada resiko sehingga berjudi gitu loh. Jadi enjoy aja. Nah itu dia. Saya suka nih kalau live sama Mas Berry nggak pernah lepas dari kata cinta. Orangnya full of love banget. Asik. Wah, Nah nggak tahu itu tadi tiba-tiba ya. terbesit ya. Yeah. Selalu ya. Kamu tuh udah kayak pujangga aja. Pujaga cinta, asik. Nah, Mas Ber, tadi kan salah satu sentimen yang mempengaruhi mempengaruhi pergerakan market ini kan tadi tentang Piala Dunia ya. Nah, Ya, tadi belum ada, apakah ada gitu sentimen lain yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini selain Piala Dunia? Karena kan tadi Mas Ber sempat nyebutin ya pergerakannya itu agak sepi gitu loh, walaupun marketnya ya merah tapi ya sepi gitu. betul. Oke. Memang selain itu juga kita tahu ya, yang namanya perusahaan akan menerbitkan laporan keuangan per kuartal gitu loh. Dan yang namanya per kuartal artinya 3 bulan sekali. Nah, 3 bulan sekali bukan berarti di akhir bulan tersebut akan rilis. Nah, Hmm. 3 bulan itu biasanya terbitnya di bulan keempat. Contoh dari Januari ke Maret biasanya terbitnya di bulan April sama di bulan Mei. Ya, Hmm. kalau kuartal 3 ini harusnya selesai itu bulan September, biasanya rilisnya itu di akhir Oktober dan di awal November. Nah, dalam minggu ini memang kita mengetahui ada satu emiten yang dimana Goto sebagai salah satu penggerak ISG kita juga rilis ya laporan keuangannya di kuartal ketiga di mana dia tambah minus 20 Oh. triliun gitu loh. Nah, Hmm. 20 triliun itu disebabkan memang dari beban gaji. Ya, walaupun kita tahu banyak sekarang startup sudah memangkas gitu loh. Nah, artinya ini sebenarnya katalis ya. Katalis atau warning buat kita gitu loh. Bahwa yang namanya burn money itu udah mulai hilang gitu loh. Artinya sekali lagi ya namanya pada intinya kita sebagai entrepreneur, kita sebagai investor pun kita pengen yang namanya perusahaan kita bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang kita tanamkan. Hmm. Nah, selama ini kita melihat bahwa banyak sekali burn money di beberapa startup ya. Salah satunya biasanya beban gaji yang sangat besar gitu loh. Nah, artinya mereka sudah mulai efisiensi. Dari situ sebenarnya sudah mulai bagus gitu loh. Ya, Hmm. bukan berarti startup mulai banyak yang PHK berarti makin jelek. Nah, kita harus mementingkan kepentingan investor ya. Nggak mungkin dong duit investor dibakar terus untuk mengenyangkan nggak apa karyawan yang bisa dibilang tidak begitu profit gitu loh buat kita
Jadi di satu sisi kita bagus melihatnya berarti efisiensi. Nah, tapi sayangnya setelah IPO Goto ini bebannya ternyata makin besar 20 triliun minusnya, sehingga itu menyebabkan kenapa indeks harga saham gabungan kita terseret cukup lumayan ya dalam sepekan ini gitu. Ditambah juga memang banyak komoditi yang sudah mulai turun, salah satunya minyak dunia yang mengalami penurunan gitu loh. Dan memang juga kita kurangnya katalis positif, artinya beberapa emiten laporan keuangan yang menerbitkan seperti kayak BCA, Mandiri itu sudah rilis gitu loh, mereka sudah rilis. Tinggal kita menunggu di mana BCA akan memberikan dividen interim ya, harusnya dibagikan tahun depan, ya akan dibagi di tahun ini. Itu nanti akan ada katalisnya, tapi minggu depan gitu. Jadi memang lebih ke arah kita kurangnya katalis positif, tapi lebih banyak katalis negatif itu sih. Oke, nah itu ya salah satu dari sentimen tadi ya, sentimen selain Piala Dunia ternyata ada sentimen juga dari salah satu emiten yang tadi udah disebutkan oleh Mas Ber. Nah, untuk potensi pergerakan IHSG sendiri akan bergerak ke level berapa nih ke depannya Mas Ber? Khususnya ini sebentar ya, kalau nggak salah November masih sampai minggu depan nih. Paling nggak pergerakan si IHSG ini sampai akhir November ini gimana Mas Ber? Oke, Dan kalau kedepannya. untuk ISG sih kalau saya cek masih akan di sini aja ya pergerakannya ya. Jadi masih memang ISG kita sideways. Apalagi ini ada secara teknikal yaitu memang ada moving average yang cukup besar di MA60 itu di sekitar 7080 gitu loh. Jadi kalau saya lihat sih memang untuk ke depan ya ISG kita nggak akan jauh dari 7044 sampai ke 7080 gitu. Jadi akan di situ-situ aja geraknya gitu loh. Tidak akan ada, ya lebih tepatnya di maintenance lah, artinya pergerakan kita akan geraknya di situ-situ aja. Harusnya jadinya bagus ya kalau buat trader ya, kan tektokannya lebih enak. Ya di satu sisi memang bagus, tapi kan kalau kita berkaca dengan yang namanya pasar gitu loh. Jadi kalau pasar ya cenderung sideways ya, biasanya akan membuat orang jadi cenderung bosan gitu loh. Ya ibaratnya kayak kita misalnya hubungan gitu, udah 2 tahun pasti ada titik di mana kita jenuh dan segala macam. Sehingga kita harus ada memberikan gift Kejutan atau ya. apa kan Pengennya kejutan. ada kejutan ya. Nah gitu ya, Riana lebih berpengalaman lah kan karena udah menikah ya kan, artinya kita harus memberikan biar hubungan itu semakin berwarna terus gitu loh. Nah sama ISG juga gitu, di satu sisi memang bagus sideways itu artinya tidak makin turun, tapi dengan adanya Rama ya, dengan banyaknya katalis positif tentu pasti akan membuat gairah investor semakin banyak lagi untuk transaksi di pasar modal. Oke. Maunya jangan sideways gitu ya berarti ISG-nya Mas Ber. Tapi jangan drop juga ya. Kalau drop malah makin kabur ntar investor. Maunya kejutannya yang ceria gitu ya. Nembus nah gitu. Kapankah ya? Kita tunggu saja. Makanya teman-teman yang belum investasi di di pasar modal, yuk investasi ya di pasar modal, nanti bisa sama Mas Ber ya salah satunya. Itu nanti di akhir ya kita lanjut promosinya. Nah, saya mau tahu nih support dan resisten IHSG sendiri. Walaupun IHSG-nya di situ-situ aja, untuk support dan resistannya sendiri boleh diinformasikan lebih detail nggak, Mas Ber? Ya, kalau secara teknikal ya untuk lebih nanti di hari Senin ya. Jadi ISG kita kalau tadi kan seperti yang saya bilang kurang lebih di sekitar 7.000 ya 44 ya, kurang lebih akan di situ sampai 7.080. Jadi memang lebih ke arah ke situ ISG kita gitu loh. Jadi namun kalau secara hourly atau jam ya saya lihat sih memang gerakannya akan di 7.000 di sekitar 7.050 sampai di 7.070 ya. Jadi secara hourly akan di situ geraknya. Jadi lebih spesifik arah ke situ. Kalau misalnya bisa jebolin 7.070 gampang banget ke 7.080. Gitu. Jadi bisa dipantau nanti untuk di hari Senin akan areanya di area situ. Oke, nah itu tadi ya untuk IHSG-nya sudah dikasih tahu juga sama Mas Ber kalau IHSG saat ini sedang sideways gitu ya, dan udah disebutkan juga support dan resistannya IHSG sendiri. Nah, itu
Cukup ya untuk IHSG. Sudah cukup detail dikasih tahu informasinya oleh Mas Ber. Nah, sekarang kita masuk ke sektor-sektor yang ada di saham gitu ya. Sektor apa aja nih yang mengalami kenaikan dan penurunan? Apakah banyak sektor ataukah sebagian sektor saja? Boleh Ya, diinformasikan nih Mas Ber. kalau melihat ISG kita yang posisinya minus 0,38%, memang yang saat ini mengalami penurunan cukup dalam.